Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau menjawab sebuah video dari TikTok. Ada seorang dari kelompok Unitarian yang menyerang ajaran kebenaran firman Tuhan tentang satu Allah tetapi ada tiga pribadi, atau istilahnya Allah Tritunggal. Unitarian percaya bahwa hanya ada satu Allah dan satu pribadinya juga. Dan salah satu kelompok dari Unitarian ini, misalnya saksi-saksi Yehova. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh orang ini dalam video, dan saya akan menanggapinya sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Katakan kebenaran, walaupun pahit. Doktrin Tritunggal Maha Kudus yang banyak diberitakan oleh gereja-gereja sesungguhnya bukan ajaran Alkitab. Sehingga tidak salah kalau kita katakan sebenarnya adalah Tritunggal Maha Ngawur. Di mana ngawurnya doktrin ini? Doktrin Allah Tritunggal itu mengatakan konsep Allah itu katanya tiga pribadi, ya. Tres personae, una substantia. Tiga pribadi, satu hakikat. Nah, sekarang kita akan ulas tiga pribadinya. Di dalam Alkitab, kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, bukan Allah itu pribadi. Jadi, pribadi itu jelas salah. Yang betul Allah roh. Kemudian, Allah itu satu, kata Yesus. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi, ketika doktrin Tritunggal mengatakan tiga pribadi, ini salah total. Pribadinya ngawur, tiganya lebih ngawur. Yang benar, Allah itu roh dan satu. Nah, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang ini. Pertama-tama dia mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal adalah maha ngawur. Nah, saya mau katakan orang ini dengan berani menghina dan menghujat tentang Tuhan Allah. Saudara-saudara, mengapa dikatakan Allah Tritunggal? Kata Allah Tritunggal memang tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi ajarannya ada di dalam Alkitab. Istilah Allah Tritunggal itu diberikan oleh seorang bapak gereja bernama Tertullianus supaya kita bisa gampang mengerti, gampang mengingat tentang ajaran kebenaran firman Tuhan tentang pribadi Tuhan Allah. Nah, kalau kita melihat dan menyelidiki apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, di situ diajarkan bahwa hanya ada satu Allah, tetapi ada tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Nah, barulah diberikan istilah Allah Tritunggal supaya kita bisa mengerti ajaran kebenaran firman Tuhan tentang pribadi Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, kita jawab apa serangan dari orang ini yang menentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, di sini pertama-tama dia mengutip Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Nah, di sini firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus sendiri mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang ini tadi mengatakan Allah itu roh, bukan berpribadi. Nah, saudara-saudara, dikatakan Allah itu roh, itu berbicara tentang bentuk daripada Tuhan Allah. Beda dengan manusia yang memiliki fisik, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Sedangkan Tuhan Allah itu adalah roh. Jadi bentuknya yang dimaksud di sini tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang seperti manusia. Bukan berbicara tentang berpribadi, bukan. Tapi ini hanya berbicara tentang bentuknya saja. Nah, kenapa dikatakan Allah itu berpribadi? Orang ini dia tidak mengerti apa pengertian daripada berpribadi. Berpribadi artinya unsur-unsur tertentu yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh makhluk hidup sehingga dikatakan berindividu atau berpribadi. Nah, unsur-unsur tertentu yaitu pertama, dia memiliki pengetahuan atau pikiran. Kedua, dia memiliki kehendak atau kemauan. Ketiga, dia memiliki emosional atau perasaan. Dan ini dimiliki oleh Tuhan Allah dan dimiliki juga oleh manusia. Sedangkan binatang tidak memilikinya. Jadi itulah kenapa dikatakan Allah itu berpribadi.
Nah, sedangkan ayat yang ke-24 ini dikatakan Allah itu roh, itu hanya berbicara tentang bentuknya, tidak berfisik seperti manusia. Nah, saudara-saudara, justru kalau kita melihat di ayat ini, di sini memberikan kita pengertian, ya, ada unsur-unsur ya berpribadi, ya. Dikatakan di sini pertama harus menyembah. Nah, ini kan berbicara kehendak. Tuhan Allah mau kita menyembahnya. Dengan cara apa? Dikatakan dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran ini kan berbicara tentang ajaran. Nah, itu berbicara tentang pengetahuan. Jadi, ada unsur kehendak, ada unsur pengetahuan. Dan di sini memberitahu bahwa Allah itu memang berpribadi, sama seperti manusia. Jadi, serangan pertama dari orang Unitarian ini kita bisa jawab ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dia memakai ayat firman Tuhan di kitab Injil, ya, Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-3. Mari kita lihat Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-3 di sini dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dia mengutip kata-kata satu-satunya Allah yang benar. Bagi dia adalah Bapa, adalah Allah yang benar dan satu-satunya pribadi, tidak ada yang lain. Nah, apakah benar demikian? Ya, bahwa Allah itu hanya satu dan satu pribadinya. Ya, secara tidak langsung orang ini dia menentang bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah, dia hanyalah manusia biasa. Tapi kita melihat ya, ayat selanjutnya, apa kata firman Tuhan? Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, dikatakan, permuliakanlah aku. Nah, Tuhan Yesus jelas-jelas meminta kepada Bapa agar Bapa mempermuliakan dia. Nah, kalau dia hanya manusia biasa, mana bisa dia meminta Bapa mempermuliakan dia? Tapi karena dia adalah Allah, sama hakikatnya dengan Bapa, maka dia mengatakan permuliakanlah aku. Lalu kalau kita melihat lagi, dikatakan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan dan dia sudah bersama-sama dengan Bapa, dikatakan hadirat. Artinya Tuhan Yesus itu kekal. Ya. Siapakah yang kekal? Yaitu Allah. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus itu juga pribadi Allah. Ya, sama hakikatnya dengan Allah Bapa. Nah, jadi serangan kedua kita bisa katakan bahwa ayat yang ketiga, satu-satunya Allah yang benar dan menolak Tuhan Yesus bukan Allah, itu tidak benar. Ya, karena dia tidak membaca ya secara keseluruhan. Justru kalau kita melihat ayat yang kelima, di situ diberitahukan bahwa Tuhan Yesus juga adalah Allah karena dia meminta Bapa mempermuliakan dia dan dia sudah ada sebelum dunia ada, bahkan dia sudah bersama-sama dengan Bapa sejak dari kekekalan. Oke, itu adalah serangan yang ketiga. Lalu kita melihat lagi apalagi yang dia pakai ayatnya tadi, ya, di kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Ini adalah ayat firman Tuhan yang dia kutip. Yang ketiga dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, itu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Nah, jadi kata hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi dia mengatakan bahwa Bapa adalah Allah dan satu-satunya pribadi ya adalah Allah. Jadi hanya ada satu Allah dan satu juga pribadinya. Nah, secara tidak langsung dia menolak bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Karena jelas dikatakan di sini satu Allah saja, itu Bapa dan satu pribadi. Nah, tetapi saudara-saudara, dia tidak membaca ya secara keseluruhan ayat ini. Lihat, dikatakan dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup.
Dikatakan segala sesuatu telah dijadikan. Artinya Tuhan Yesus menciptakan juga. Ya, ikut menciptakan. Nah, kalau Tuhan Yesus hanya manusia biasa atau malaikat, malaikat tidak punya kuasa untuk menciptakan, apalagi manusia. Tapi dikatakan segala sesuatu telah dijadikan. Dan dikatakan yang karena dia kita bisa hidup. Sumber kehidupan. Jadi Tuhan Yesus bisa menciptakan dan dia juga sumber kehidupan. Itu berarti bahwa dia adalah Allah. Sama dengan Bapa. Memiliki hakikat yang sama, ilahi. 100% Allah yang sejati. Nah, jadi serangan ketiga ini kita bisa patahkan yang mau menekankan yang di mana orang Unitarian tadi mau menekankan hanya ada satu Allah yaitu Bapa, satu pribadi. Ya, tetapi kita melihat bahwa jelas Tuhan Yesus adalah Allah karena dia bisa menciptakan dan kita bisa memperoleh kehidupan di dalamnya. Dia adalah sumber kehidupan. Maka itu berarti bahwa Allah itu hanya satu tetapi bukan satu pribadi. Ya, tapi lebih ya daripada satu pribadi. Nah, kalau kita melihat di kitab Injil di kitab 1 Yohanes ya, kalau kita melihat di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, apa kata firman Tuhan di sini? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, inilah ajaran kebenaran firman Tuhan. Bahwa satu Allah tetapi ada 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Bukan satu Allah dan satu pribadinya seperti yang dikatakan oleh Unitarian tadi. Dan kita lihat dari firman Tuhannya bahwa ada 3 yang memberi kesaksian, ya, 3 pribadi yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan dikatakan di sini ketiganya adalah satu atau istilahnya adalah Allah Tritunggal. Jadi saudara-saudara, kita jangan mau disesatkan oleh kelompok-kelompok ya seperti Unitarian ini yang menyerang ajaran kebenaran firman Tuhan tentang satu Allah tetapi ada 3 pribadi atau istilahnya adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan kita pertahankan ini, kita tetap pegang ajaran kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebaliknya, kita jangan diombang-ambingkan, ya, kita menolak ajaran-ajaran sesat seperti orang yang di video tadi, atau kelompok Unitarian, dan lain-lain. Nah, itu saja, dan kiranya Tuhan menolong kita, ya Tuhan Yesus memberkati. Amin.